Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk kesetimbangan bagian 2. Nah, kita mulai dari hubungan tetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan. Di sini ada 4 konsep. Nah, di sini menjelaskan bagaimana nilai K setelah persamaan reaksinya itu dibalik, kemudian dibagi, dikali, ataupun dijumlahkan. Nah, teman-teman bisa perhatikan bagaimana nilai K aksennya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita lanjutkan ke contoh soal saja. Nah, seperti ini ya. Misalkan di sini Ibu memiliki 2SO2 plus O2 reaksi bolak-balik menjadi 2SO3 KC-nya sama dengan K1. Nah, kemudian reaksi yang kedua adalah SO2 ditambah dengan setengah O2 reaksi bolak-balik menjadi SO3. Nah, di sini diminta KC-nya berapa? Nah, dengan menggunakan acuan tabel ini, teman-teman bisa menghitung KC pada persamaan yang kedua. Nah, kita perhatikan. Ternyata persamaan kedua ini, merupakan pembagian dari persamaan pertama, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang awalnya SO2-nya ada 2, koefisiennya di sini sebentar. Nah, di sini koefisiennya 2 ya. Di sini menjadi 1. Kemudian untuk O2 koefisiennya menjadi setengah. SO3 koefisiennya menjadi 1. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa persamaan yang kedua merupakan pembagian dari persamaan yang pertama. Dibagi berapa? Dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2, maka nilai K-nya di sini berapa? Nah, kita perhatikan ke tabel. Berarti kita pilih acuan yang nomor 2. Koefisien reaksi kesetimbangan dibagi dengan faktor N. Nah, faktor N-nya adalah 2 dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2, maka nilai K-nya menjadi 2 akar K. Nah, karena akar 2, maka dia tidak ditulis ya. Jadi, akar kuadrat dari K. Nah, sehingga kita terapkan ke dalam contoh soal ini, nilai KC menjadi akar kuadrat dari K1. Atau bisa juga Ibu tulis akar dari K1. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, misalkan contoh lain nih nak. Misalkan Ibu punya reaksinya menjadi 2SO3 reaksi bolak-balik menjadi 2SO2 ditambah dengan O2. Nah, K-nya berapa? Maka KC-nya menjadi, nah kita perhatikan, ternyata reaksi yang Ibu tulis ini merupakan kebalikan dari reaksi yang pertama. Nah, di sini reaksi pertama SO3-nya sebagai produk. Nah, kemudian Ibu ubah di sini reaksinya SO3-nya menjadi reaktan. Kemudian produknya menjadi ini. Nah, sehingga kalau reaksinya dibalik, nilai KC-nya bagaimana? Kita tengok lagi di sini. Nah, ketika reaksi kesetimbangan dibalik, maka nilai K-nya menjadi 1 per K. Oke, sehingga bisa kita terapkan di sini, nilai KC-nya menjadi 1 per K1. Nah, gitu ya. Jadi kita balikkan lagi ke sini. Karena merupakan kebalikan dari reaksi pertama, maka K-nya jadi 1 per K1 di sini. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke alfa. Ada istilah alfa atau derajat disosiasi. Apa itu derajat disosiasi? Derajat disosiasi merupakan kesetimbangan. Artinya dia istilah untuk menunjukkan nilai dari jumlah mol zat yang terurai dibagi dengan mol zat mula-mula. Terurai dibagi mula-mula. Nah, untuk lebih jelas kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, misalkan di sini Ibu memiliki soal sebanyak 5 mol N2O4 dipanaskan dalam ruangan 5 liter.
sehingga membentuk kesetimbangan ini reaksinya. Kesetimbangan tercapai ketika alfanya 0,4. Tentukan tetapan kesetimbangan Kc. Nah, karena yang diketahui itu bukan mol kesetimbangan, maka kita harus menuliskan MRS. Nah, diingat ya teman-teman ya, kalau mol yang diketahui bukan kesetimbangan, maka kita harus menuliskan MRS. N2O4 reaksi bolak-balik menjadi 2NO2. Mula-mula reaksi sisa. Nah, kemudian kita lihat di sini. Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya 5 mol. Nah, kemudian reaksinya berapa? Reaksinya belum bisa kita ketahui. Nah, bagaimana caranya untuk mencari reaksi? Kita gunakan alfa. Teman-teman masih ingat tadi ya, alfa sama dengan rumusnya apa? Terurai per mula-mula atau reaksi per mula-mula. Reaksi atau terurai per mula-mula. Nah, kita masukkan saja nak. Alfanya 0,4, berarti 0,4 sama dengan reaksinya yang kita cari. Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya 5 mol. Nah, kita masukkan di sini 5 mol. Sehingga reaksinya adalah 2 mol. Nah, kemudian kita masukkan di sini 2 mol. Oke. Diingat lagi bahwa pada baris reaksi di sini nilainya itu mengikuti dengan perbandingan koefisien. Nah, kalau 2 mol itu untuk koefisien 1, maka untuk koefisien 2 nilainya adalah 4 mol. Oke, nanti dibuka lagi ya cara menggunakan MRS. Kemudian tinggal kita kurangkan 5, di sini 2 berarti sisa 3 mol. Berarti di sini 4 mol. Oke. Nah, setelah seperti ini maka kita bisa mencari Kc-nya. Kc sama dengan bagaimana? Konsentrasi dari produknya apa nak? Produknya NO2. Oke, koefisiennya berapa? 2. Dibagi dengan konsentrasi reaktan. Reaktannya berapa? Reaktannya siapa? N2O4. Koefisiennya 1. Nah, berarti kita pangkatkan 1. Nah, kemudian tinggal kita masukkan konsentrasinya. Nah, kita cek. Ini kan masih dalam bentuk mol ya, maka kita harus ubah dulu ke dalam bentuk konsentrasi. Nah, konsentrasi NO2 sama dengan N per V, mol per liter. Molnya berapa? 4 mol. Dibagi liternya berapa? 5 liter. Nah, kita masukkan di sini 5 liter. Sehingga hasilnya adalah 0,8 M. Kemudian kita cari yang N2O4. N2O4 sama dengan mol per liter. Molnya ada 3 mol pada baris kesetimbangan di sini. Dibagi dengan 5 liter. Oke, hasilnya adalah 0,6 M. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. NO2-nya tadi 0,8 pangkat 2 dibagi dengan 0,6 pangkat 1. Oke, nanti teman-teman silahkan dicari sendiri bagaimana hasil akhirnya, gitu ya. Jadi di sini caranya seperti ini, nak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pergeseran kesetimbangan. Nah, ternyata teman-teman, ketika reaksi itu sudah setimbang, ada faktor luar yang menyebabkan kesetimbangan itu menjadi bergeser. Atau ada faktor luar yang mengganggu kesetimbangan dari suatu reaksi. Nah, bagaimana prinsipnya? Kita menggunakan prinsip Le-Chatelier. Jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan tindakan, diberikan aksi, maka sistem akan memberikan reaksi. Oke, gitu ya. Jadi, reaksi sama dengan negatif dari aksinya. Nah, bagaimana penerapannya? Kita langsung saja ya teman-teman ya. Tadi Ibu sudah katakan bahwa reaksi kesetimbangan itu bisa diganggu oleh faktor luar. Lah, apa saja faktornya? Nah, teman-teman bisa cermati di sini. Kita mulai dari konsentrasi. Nah, konsentrasi di sini ini
menunjukkan jumlah dari zat. Nah, jumlah dari partikel atau dari zatnya. Oke. Nah, ada dua kemungkinan. Jika konsentrasi diperbesar, kesetimbangan bergeser dari arah zat yang konsentrasinya diperbesar. Nah, diingat ya, di sini kuncinya adalah kata dari. Kalau diperbesar, dia dari. Nah, jika konsentrasi diperkecil, kesetimbangannya gesernya ke arah yang diperkecil. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan analogi pipa U. Misalkan di sini ibu punya pipa U ya, nak ya. Nah, pipa U deh. Nah, di sini nanti teman-teman bisa gambar yang lebih bagus. Di sini ada ujung A dan ujung B. Nah, pada awal mula ibu beri air sama-sama di sini airnya. Dia tingginya sama. Nah, misalkan nak, ketika ibu ambil air yang ada di ujung B di sini, nah ibu ambil ya airnya ya, maka airnya akan bergerak kemana? Nah, maka airnya akan bergerak ke sini ya, ke B. Nah, oleh karena itu ini relate ke yang kedua. Jika konsentrasi diperkecil, artinya B-nya ini ibu ambil, sehingga konsentrasinya kecil, maka kesetimbangan akan geser ke arah yang konsentrasinya diperkecil. Nah, jadi kesetimbangannya akan geser ke B, mengikuti yang diambil tadi atau yang diperkecil. Nah, kemudian nak, jika konsentrasi diperbesar, kesetimbangan bergeser dari arah zat yang konsentrasinya diperbesar. Misalkan untuk yang A, pada ujung A di sini ibu tambahkan air. Nah, ibu masukkan air. Kira-kira air di dalam pipa U ini akan mengalir kemana? Nah, ketika ibu tambahkan air di ujung A, air di dalam pipa U akan bergerak ke B. Nah, dia akan bergerak ke sini ya. Nah, oleh karena itu relate ke sini. Kesetimbangannya geser dari yang diperbesar. Berarti geser dari si A ke B. Oke, gitu ya. Jadi yang diingat adalah pipa U ini, cara mengingat untuk yang konsentrasi. Nah, yang perlu diingat bahwa pengaruh konsentrasi ini hanya berlaku untuk fase atau wujud zat, gas, dan aquos. Untuk S dan L dia tidak mempengaruhi kesetimbangan. Jadi zat padat dan zat cair tidak mempengaruhi kesetimbangan. Oke, gitu ya. Lanjut ke tekanan dan volume. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Nah, jadi teman-teman hafalkan satu saja, nanti tinggal dibalik yang lainnya. Nah, kalau ibu lebih suka menghafalkan yang volume karena bisa dicermati seperti ini, nak. Kalau volume diperkecil ya, maka kesetimbangan akan geser ke jumlah koefisien yang kecil. Nah, jadi kalau volume kecil, koefisien kecil. Kalau volume diperbesar, maka geser ke jumlah koefisien yang besar. Volume besar, koefisien besar. Nah, bagaimana dengan tekanan? Tekanan tinggal kebalikannya. Kalau volume diperbesar, itu artinya tekanan diperkecil. Gesernya tetap sama ke koefisien yang besar. Kalau volume diperkecil, artinya tekanannya diperbesar. Nah, kalau tekanan diperbesar sama, gesernya ke yang kecil. Oke, gitu ya. Jadi, bisa dipahami seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke pengaruh suhu. Ada dua macam pengaruh suhu, masih sama, dinaikkan dan diturunkan. Nah, kalau suhunya dinaikkan, kesetimbangan itu akan bergeser ke reaksi endo. Suhu dinaikkan ke endo, atau yang membutuhkan kalor. Kalau suhunya diturunkan, maka dia akan gesernya ke exo, reaksi yang melepaskan kalor. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan ke pengaruh komponen padat dan cair. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa untuk fase zat padat atau solid di sini atau biasa disingkat dengan S, dengan cair atau liquid biasa disingkat dengan L.
Nah, konsentrasinya ini tidak mengubah kesetimbangan. Oke gitu ya. Jadi ketika ditambahkan zat padat atau ditambahkan zat cair, maka kesetimbangannya tidak akan terpengaruh atau tidak akan bergeser. Oke, yang terakhir adalah katalis. Bagaimana pengaruh katalis terhadap kesetimbangan? Nah, katalis tidak menggeser kesetimbangan. Diingat ya, katalis tidak menggeser kesetimbangan. Katalis hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Nah, jadi katalis ini hanya mempercepat keadaan setimbang tanpa menggeser kesetimbangan. Oke, kalau biar lebih jelas kita akan mengerjakan contoh soal ini. Diketahui reaksi kesetimbangan 2SO2 ditambah dengan O2 reaksi bolak-balik menjadi 2SO3. Nah, tentukan arah pergeseran kesetimbangan dan zat yang semakin banyak terbentuk. Jika terhadap sistem tersebut yang pertama, ditambahkan gas SO2 ke dalam campuran. Yang kedua, gas SO2 dikurangi. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, jumlah dari gas atau jumlah dari zat yang ditambahkan itu nanti hubungannya dengan konsentrasi. Nah, jadi kalau misalkan dengan konsentrasi, misalkan di sini gas SO2-nya ini ditambah, maka dia geser kemana? Seperti yang Ibu jelaskan pakai pipa U tadi, nak. Nah, seperti ini. Nah, ini reaktan, ini produk ya. Reaktan produk. Kita lihat di sini SO2 sebagai apa? Sebagai reaktan. Nah, kalau reaktannya ditambah, nah ini ditambah di sini, SO2-nya Ibu tambah di dalam sini, maka bagaimana kesetimbangannya? Maka kesetimbangan akan bergeser ke produk. Nah, berarti ini kesetimbangan geser ke kanan. Jawabannya seperti ini ya, geser ke kanan. Kemudian zat apa yang semakin banyak terbentuk? Nah, kalau kesetimbangan geser ke kanan, maka yang semakin terbentuk adalah produknya. Berarti semakin terbentuk SO3. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, gas SO2 dikurangi. Nah, bagaimana jika SO2 dikurangi? Nah, kalau SO2-nya ini Ibu ambil di sini, maka kesetimbangannya akan geser kemana, teman-teman? Akan bergeser ke arah yang diambil. Nah, berarti geser ke reaktan. Artinya geser ke kiri. Nah, kalau geser ke kiri, maka zat apa yang semakin banyak terbentuk? Nah, kalau seperti ini, bukan zat apa yang semakin banyak terbentuk, tetapi lebih ke jumlah produknya akan berkurang. Nah, jadi karena geser ke sini, artinya di sini reaktannya lebih banyak. O2 dan O2-nya lebih banyak dan SO3-nya berkurang. SO3 berkurang. Oke, gitu ya. Kemudian untuk yang suhu dinaikkan. Nah, kita cek suhu dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan berarti dia geser kemana, nak? Ke reaksi, geser ke endo, ke yang membutuhkan. Suhu dinaikkan, geser ke endo. Nah, kita cek ini reaksinya ekso atau endo ya. Nah, di sini ada kata delta H, teman-teman. Delta H-nya negatif. Nah, kalau delta H-nya negatif, artinya reaksi ke kanan itu adalah reaksi ekso. Nah, jadi delta H di sini menunjukkan reaksi ke kanan. Menunjukkan reaksi ke kanan. Nah, kalau ke kanannya ekso di sini, ke kanannya ekso, maka endonya kemana? Endonya kebalikannya, teman-teman. Berarti dia endonya ke kiri. Nah, berarti artinya reaksi ke kiri sama dengan reaksi endo. Nah, tadi kalau suhunya dinaikkan gesernya ke endo, berarti geser kemana? Oh, endo tadi ke kiri. Nah, berarti dia gesernya ke kiri. Oke, gitu ya.
Kemudian bagaimana tentang jumlah zatnya? Berarti SO3-nya berkurang. Oke, gitu ya. Jadi yang perlu diingat untuk suhu, informasi dari delta H yang ada di soal menunjukkan delta H untuk reaksi ke kanan. Nah, kalau tandanya negatif berarti reaksi ke kanannya negatif. Kalau reaksi ke kanan negatif berarti reaksi ke kirinya positif. Kalau positif berarti dia endo. Nah, juga kebalikannya teman-teman. Kalau reaksi ke kanannya di sini positif, berarti reaksi ke kanannya adalah endo. Nah, kalau reaksinya endo, berarti reaksi ke kirinya bagaimana? Reaksi ke kirinya exo. Oke, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Tekanan diturunkan. Nah, kalau tekanan diturunkan, dia geser kemana, nak? Tekanan diturunkan, maka dia geser ke jumlah koefisien besar. Nah, koefisien besar di mana? Kita cek. Di sebelah kiri koefisiennya ada yang sama-sama gas ada 2 ditambah 1. Berarti ada 3 ya. Yang di kiri yang di kanan ada 2. Nah, berarti geser kemana? Ke besar. Ke besar berarti geser ke kiri. Nah, kalau ke kiri bagaimana? Kalau ke kiri SO3 berkurang. Oke, gitu ya. Kemudian untuk volume diperbesar. Nah, seperti pada yang D tadi, kalau volume diperbesar maka geser ke koefisien besar. Berarti geser kemana? Ke kiri, kemudian SO3 berkurang. Oke, cara menjawabnya seperti itu ya. Jadi diperhatikan apa yang diminta. Kalau berkaitan dengan jumlah ditambahkan atau dikurangi berarti dia masuk ke konsentrasi. Oke, kalau yang suhu yang perlu diperhatikan adalah informasi delta H yang ada di soal. Delta H di soal menunjukkan reaksi ke kanan, reaksi ke kirinya berarti kebalikannya. Kemudian untuk yang tekanan dan volume dia berbanding terbalik. Kalau volume diperbesar maka dia akan geser ke koefisien yang besar. Oke, gitu ya. Dan untuk pergeseran kesetimbangan ini untuk zat yang liquid dan solid tidak diperhitungkan. Oke, begitu ya, Nak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kesetimbangan dalam industri. Nah, untuk yang bagian kesetimbangan dalam industri ini merupakan teori, sifatnya teori, dan Ibu yakin teman-teman bisa memahaminya dengan membaca secara mandiri. Nah, ini bersifat hafalan. Oke, demikian video dari Ibu, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan teman-teman silahkan berlatih untuk mengerjakan tugas 9 supaya lebih paham lagi. Dan perhatikan petunjuk pengerjaan yang ada pada tugas 9. Oke, begitu ya, Nak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.